Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait uh, basic Python part 3 pada OpenCV. Di sini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada if, elif, dan else, kemudian while loops, kemudian for loop, dan terakhir itu ada function dan lambda. Nah, yang pertama itu ada percabangan if, elif, dan else. Di sini ada struktur percabangan pada Python. Di sini ada if, elif, else. Nah, di sini ada contoh untuk struktur if. Di sini mengecek lulus tidak lulusnya. Pada di sini ada apakah kamu lulus. Di sini ada if kondisinya tidak, kemudian di ada brain ini tas 2. Ini kemudian sudah saya jalankan. Kemudian di sini sama juga sama di atas nilai. Nah, if ini digunakan, if, elif, dan else digunakan dalam Python ini untuk percabangan atau pengambilan keputusan dalam program. Nah, if ini digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Kemudian elif digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, dan else dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dia ada kita mengecek kriteria lamaran kerja. Di sini ada variabel umur dan variabel tinggi, dan ada integer, dan di sini ada persen d, artinya bilangan bulat. Nah, seperti ini contoh untuk if. Kemudian kita masuk ke struktur if dan else. Nah, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa if digunakan untuk mengecek kondisi pertama, dan else dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Di sini ada contoh untuk programnya. Di sini ada umur, berapa umur kamu, dan di sini kita if umur apabila kita menginputkan data lebih dari sama dengan 19, pokoknya lebih dari sama dengan 18, maka kondisi pertama terpenuhi dan kondisi 2 tidak dijalankan. Dan apabila kita menginputkan umur kurang dari 18, maka kondisi else akan dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke struktur if, elif, dan else. Ini kita akan mengecek kualitas suhu. Nah, di sini ada kondisi pertama, suhunya itu 25, artinya itu suhu dingin, terus 30 suhu hangat, dan ini suhu panas. Nah, tadi saya mengeceknya 31, berarti kan suhu saya masukkan inputkan tadi 31, berarti masuk ke ini suhu panas, karena yang angka yang saya inputkan ini lebih dari 30 masuk ke suhu panas, maka perintah yang kedua yang if dan elif ini diabaikan, kemudian dijalankan, dan seperti yang saya jelaskan tadi, else dijalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, kondisi if dan elif di atas ini terpenuhi, maka else dijalankan. Nah, gimana apabila kita tanpa menggunakan elif? Nah, di sini apabila kita menggunakan elif, nah ini kan ada if suhu kurang dari 25. Nah, apabila kita menginputkan data, misalnya punya angka lebih dari 25 dan kurang dari 30, maka hasilnya itu suhu dingin dan hangat keluar. Ya, menginputkan pokoknya kurang dari 25, nah, itu dah. Maka yang keluar ada suhu dingin dan suhu hangat.
Kemudian menggunakan operator pembanding, sama saja cuman ada yang dibandingkan saja di sini. Nah, sini juga ada mengecek nilai kualitatif if nilai, sini ada kondisi if. Nah, sini if semua. Di sini codingannya if semua, berarti kalau kita jalankan hasilnya akan ini inputkan nilai gede ya, karena tidak ada if, elif dan cuman if aja, tidak ada elif. Terus di sini kita masuk ke perbedaan multiple if statement dan elif statement. Oh, ini jika multiple if statement, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan. Bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Namun jika elif statement tidak semua dicek, program akan cek semua kunci. Jika program masih belum menemukan sesuai nama jika yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan. Kemudian kita menggunakan operator membership pada statement if. Nah, di sini ada contoh untuk programnya. Di sini kita mengecek mata kuliah IT. Di sini ada beberapa mata kuliah database algoritma. Nah, di sini apabila kita memasukkan mata kuliah selain yang ada di dalam sini, maka di sini akan ngeprint bukan mata kuliah IT. Nah, begitu juga kalau kita memasukkan salah satu mata kuliah di atas ini, maka if kondisi yang pertama ini dijalankan. Ini sama saja. Kemudian kita masuk ke nested if. Nah, di sini ada nested if untuk mengecek nama, jenis kelamin, semua hobi ini. Nah, ini sama saja percabangannya. Kemudian kita masuk ke perulangan menggunakan for. Perulangan pada pemrograman Python hanya mengimplementasikan collection based in iteration, sehingga sebuah perulangan bisa dilakukan jika kita memiliki variable objek di Python. Di sini ada variable pada Python adalah objek dalam bentuk string, list, tuple, dictionary, dan set. Contoh bentuk perulangan dari tertulis. Nah, sini ada list 1 sampai 8. Kemudian kita print tipe mylist. Kemudian di sini ada, nah di sini ada itemnya. Ini nanti akan i tambah 2. I ini bisa kita ganti sama angka bebas, dan punya tambah 2. Nah, makanya di sini hasilnya 3. Kan 1 tambah 2 kan 3. Nah, berarti dimulainya itu dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita masuk ke contoh bentuk perulangan dari literatur tabel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita print for item in my table. Kita print item. Sudah keluar. Contoh bentuk perulangan dari literatur set. Nah, di sini kita akan masuk ke perulangan dari literatur set. Nah, di set ini ya, di set ini data yang dihasilkan itu tidak selalu berurutan. Nah, di sini kita lihat 2, 1, dan 3. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh bentuk perulangan dari literatur dictionary. Di sini ada 3 K1, K2, dan K3. Di sini ada 4 item in my deck. Kemudian kita print kayak yang di atas tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 di sini. Kita print. Nah, terus kita ini my deck di sini juga. Terus selanjutnya kita ke bagian nah, di sini ada juga angka. Kita menghitung angka di sini menggunakan for item in angka. Di sini juga ada persen day, yaitu bilangan bulat 1 kali 2. Ini akan terus menghasilkan bilangan bulat karena dia persen day ya, itu dia. Nah, kita masuk ke bagian membuat bintang. Nah, di sini bisa lihat bintangnya dimulai dari 1 sampai 9, bintang kebalik semua ini.
Nah, di sini ada len. Len itu digunakan untuk menghitung jumlah elemen. Nah, dalam suatu objek. Nah, ini bisa dilihat. Terus di sini kita menggunakan if dalam for. Nah, gimana sih maksudnya menggunakan if dalam for? Nah, di sini kita bisa lihat for item in angka. Di sini ada if item persen 2. Nah, di sini setiap hasilnya itu dibagi 2. Kalau dibagi 2 hasilnya genap, kemudian dibagi 1 hasilnya 0. Tapi apabila ada sisa maka di sini bisa dilihat ini dibagi 2. Pokoknya dibagi 2 itu adalah genap. Kemudian kalau pokoknya dibagi 2 adalah genap, kemudian ada sisa pembagiannya itu ganjil. Dan kita for dalam for sama saja yang di atas tadi. Nah, sini selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Di sini kita menginputkan nama. Nah, di sini kita masuk ke perulangan menggunakan while. Nah, di sini ada struktur dasarnya while condition. Nah, di sini ada i sama dengan 0, while i sama dengan 0, print loop 1. Loop ke 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, perintah while ini akan terus berjalan sampai perintah yang di atas ini selesai. Apabila di sini kan ini 5, berarti sini akan terus menginputkan data sampai dia ke 5. Nah, sini kita juga sama while kita menginputkan ya dan tidak. Kita menginputkan ya ini sampai pokoknya sebelum ini kan kita inputkan ya, selama kita tidak menginputkan tidak, maka perintah ya tidak akan berhenti pada saat kita masukkan nanti. Terus dia while sampai bawah. Sama saja. Kemudian nah, ini juga sama saja kayak di atas, menginput nama itu, input nama. Nah, biasanya akan menginputkan nama yang ada di dalam sini sampai 10, sampai kondisi ini terpenuhi. Apabila sudah menyampai 10 maka dia akan terhenti. Di sini maksudnya kita ada fungsi range. Fungsi range digunakan untuk menghasilkan sequence angka. Nah, sini ada range 20. Kita akan mainkan angka range sampai 20 di dalam matrik. Ya, dari 0, 1 sampai 19, 20. Kita dapat gunakan fungsi list untuk convert objek range menjadi list. Kemudian fungsi set untuk convert objek range menjadi set. Kemudian fungsi tuple untuk convert objek range menjadi tuple. Nah, bisa dilihat. Print b type b. Kemudian hasilnya di sini ada class list. Nah, ini sama saja. Kemudian menggunakan range pada perulangan for. Nah, di sini ada list range sampai 15. Berarti dari 0 sampai 14. Dan kita menulis for in 15 sampai 14. Selanjutnya kita masuk ke function pada Python. Ini ada depth hitung a tambah b terus return c. Di sini ada hitung 5 ditambah 4 sama dengan 9. Dan di sini depth mengecek nilai kualitatif. Nah, di sini saya menginputkan nilai 76 yang berarti di sini untuk grade-nya itu grade B di sini. Default value pada function dan multiple return. Nah, di sini depth hitung a b operasi tambah. Di sini kita akan hitung 2 kali 5 10 kan. Terus di sini ada kurang min 3, terus di 2 tambah 5 7, terus ya kayak gitu. Terus lambda function define function animals. Ya, di sini ada lambda.
10 kali 5, 15. 10 tambah 5, maaf ya, bukan kali, tambah. 10 tambah 5, 15. Nah, itu dia. 5 kali 6, 30. Betul. Dan di sini ada outputnya itu 4 ya, berarti ini kan true ya, betul, true. Terus ini ada kemudian kita menginputkan data input nilai 31 ini tidak ada pada list nilai. Nah, di sini kita bisa menginput nilai ini, tapi saya di sini menginputkan 31 ya, otomatis nilai 31 ini tidak ada pada list nilai. Dan ini my function kayak yang di atas tadi. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.